Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Makassar. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi ini. Varian baru COVID-19 Omikron terdeteksi di Kabupaten Takalar. Spesialis pencuri indekos diringkus usai beraksi di 90 lokasi di Kota Makassar. Minyak goreng kemasan ludes terjual di sejumlah swalayan. Ya, ratusan orang tua protes di Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Mereka menolak adanya vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun karena takut dampak usai disuntik vaksin. Pemerintah daerah akan mengedukasi orang tua agar paham manfaat vaksin bagi anak-anak. Ratusan orang tua siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan kantor Wali Kota Parepare. Para orang tua ini protes tolak vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Para orang tua ini khawatir dampak yang dirasakan anaknya usai divaksin. Salah satu orang tua mengatakan putranya yang berusia 8 tahun nyaris pingsan usai divaksin dosis pertama di Puskesmas. Baru sekitar 2 menit, 3 menit divaksin, tidak sadarkan diri di Puskesmas Lumpur. Apa nih? Pada waktu itu Pak, yang saya di Puskesmas Lumpur. Saya pribadi Pak orang tua, tolong sewaktu saya bawa pulang anak saya dari Puskesmas, tolonglah salah satu tim medis periksa anak saya dulu. Tidak ada pun satu tim medis yang periksa anak saya sewaktu saya pulang dari Puskesmas Lumpur. Saya pulang dengan begitu sajanya, dengan naik kendaraan bermotor. Menanggapi protes orang tua ini, pemerintah daerah tak akan menghentikan vaksinasi untuk anak, tetapi akan mengedukasi orang tua agar paham manfaat vaksin bagi anak mereka. Tetap kita lihat case-nya per kasus. Jadi seumpama ada si A, anaknya tidak mau divaksin, kita lihat kenapa dia tidak mau divaksin. Itu yang kita lakukan upaya edukasi secara terus-menerus. Edukasi yang ada sekarang yang kita berikan kepada masyarakat tentu tidak sama dengan sebelumnya. Mungkin 2-3 kali sampai 4 kali edukasi itu harus dilakukan karena sekarang mengerucut kepada orang-orang yang memang butuh penjelasan, butuh edukasi mendalam terkait dengan vaksinasi terhadap anaknya. Anak yang divaksin kemungkinannya bukan anak yang tidak mau, orang tuanya tidak mau. Lansia yang tidak divaksin kemungkinannya bukan lansianya tidak mau, tapi anak-anaknya yang tidak mau. Ini yang edukasinya kita lakukan secara terus-menerus. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pun akan bertanggung jawab atas efek usai vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Pendidikan dalam konteks kapasitas kami yang bersalah dari vaksin. Karena vaksin itu bukan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, tapi menjadi bagian dari perintah pimpinan. Ya, perintah pimpinan untuk dilaksanakan vaksin. Jadi saya berpikir bahwa vaksin adalah sebuah kewajiban karena perintah. Nah, terlepas itu kalau ada memang yang salah, prosedural kami siap digugat secara prosedural dan siap bertanggung jawab, Pak. Terdata 15.024 anak tingkat sekolah dasar di Kota Parepare akan mendapatkan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi diberikan untuk membentuk kekebalan tubuh atas virus COVID-19, apalagi anak sekolah mulai belajar tatap muka. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Kasus varian baru COVID-19 Omikron teridentifikasi di Kabupaten Takalar. Kasus varian Omikron terungkap setelah seorang warga Galesong pulang ke kampung halaman usai bekerja di Dubu, Maluku. Kasus COVID-19 varian Omikron teridentifikasi di Sulawesi Selatan. Varian baru ini teridentifikasi di Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, setelah hasil PCR seorang pria berusia 27 tahun menunjukkan hasil positif. Lalu diuji whole genome sequencing di Jakarta. Keluarga pasien menyebut anaknya baru pulang usai merantau 8 bulan lalu dari Dubu, Maluku. Dia sesak panas. Dari mana pada batu-batu. Batu-batu. Terus penyakitnya apa kita tahu? Itu dua. Hah? Tak ada korok di mana pos. Batu-batu di dengan sesak panas. Batu panas sesak napas. Sesak napas itu. Gitu.
Tidak. Sebelumnya ini anak tak memang tinggal di Galesong atau di mana? Ya memangnya tinggal di Galesong, tapi dia di Dobo ya, batu orang. Di Dobo? Iya, Dobo. Kini pasien COVID-19 varian Omikron diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Pajongga, Daeng Ngalale. Pasien ini sebelumnya memang sudah pernah dirawat, kemudian pada tanggal 1 masuk kembali dengan keluhan sesak dan batuk. Kemudian pihak rumah sakit melakukan pemeriksaan PCR dan ternyata positif. Adanya varian Omikron di Kabupaten Takalar, Dinas Kesehatan Takalar mengimbau warga untuk menjaga protokol kesehatan agar varian baru ini tidak cepat menyebar. Jainuddin melaporkan dari Kabupaten Takalar. Ibu-ibu di Kabupaten Sinjai mengantre panjang di sebuah toko swalayan. Antrean itu terjadi karena mereka hendak membeli minyak goreng dengan harga standar pemerintah Rp14.000 per liter. Ibu-ibu saling berdesakan di salah satu toko konvensional di Kabupaten Sinjai. Mereka mengantri panjang untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga yang ditetapkan pemerintah Rp14.000 per liternya. Sejak pekan lalu, pemerintah mengambil kebijakan untuk menurunkan harga minyak goreng yang melonjak di pasaran. Namun minyak goreng yang turun rata-rata dijual di swalayan, sehingga warga cenderung menyerbu swalayan untuk membeli minyak goreng harga murah. Kalau untuk antrian di sini ya lumayan panjang Pak, karena memang rata-rata yang mendominan belanja di sini adalah ibu-ibu ya, untuk kebutuhan rumah tangga itu minyak contohnya. Ini di target ya Pak, berapa yang dibeli untuk Ya, untuk setiap customer kita itu batasi Pak, itu cuma 2 biji, 2 biji saja per orang. Per orang, Pak? Iya, per orang. Untuk mengantisipasi aksi borong minyak goreng, pihak swalayan membatasi pembelian minyak goreng hanya 2 liter per orang. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Sementara itu di Kota Makassar, minyak goreng kemasan ludes terjual di sejumlah swalayan. Hal itu terjadi usai pemerintah menurunkan harga minyak goreng menjadi Rp14.000 per liter. Sejak pemerintah menetapkan harga minyak goreng pekan lalu, kini stok komoditas ini ludes terjual di sejumlah swalayan di Kota Makassar. Baik dari kemasan 1 hingga 2 liter sudah tidak tersedia di berbagai toko. Lenyapnya stok minyak goreng karena harga jualnya yang cukup murah dibandingkan harga yang di pasar yang masih cenderung tinggi. Karyawan toko juga menyebut habisnya stok bukan karena disimpan di gudang, tetapi habis terbeli oleh warga. Kenapa sampai bisa kosong kah? Apa karena terjadi penurunan harga atau gimana? Iya, penurunan harga. Dari harga berapa sebelumnya? 41 sih sampai 28. Untuk berapa liter tuh kalau 28.000? 2 liter. 2 liter ya? Sudah semua dikeluarkan dari gudang Pak. Itu alasan kelangkaan sendiri apa karena banyak konsumen atau gimana? Konsumen yang banyak Pak yang Gitu. ambil. Dan dari harga 28 dari harga 42 turun ke 28. Gitu. Iya. Ar- Kalau dari distribusi selalu ada Pak. gitu. Iya. Sebelum turun harga, minyak goreng kemasan 2 liter dijual seharga Rp40.000. Namun sejak pemerintah menetapkan harga menjadi Rp14.000, toko swalayan menjualnya menjadi Rp28.000 untuk kemasan 2 liter. Sejumlah toko swalayan juga menanti stok minyak goreng karena masih dalam proses pengiriman. Jainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum usai. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.